Semangat inspirasi, berjumpa lagi di channel GFC bersama IB, motivator, inspirator, zero to top. Saya akan membahas mengenai salesmanship atau selling skill part 2. Kali ini saya akan membahas mengenai dua tipe sales. Kategori sales profesional ada beberapa yang harus dipahami, yang harus dikuasai. Yang pertama adalah menguasai produk knowledge dengan baik. Ini penting. Produk knowledge adalah menjadi suatu kunci keberhasilan kita menjual. Makanya sales profesional atau praktisi sales harus menguasai produk knowledge secara baik dan matang. Untuk bisa meyakinkan orang lain, seorang sales profesional harus bisa meyakinkan diri kita sendiri. Harus yakin terhadap produk yang akan kita pasarkan, produk yang akan kita jual, produk yang akan kita presentasikan. Ini penting sekali. Produk yang akan kita presentasikan, produk yang akan kita jual harus bisa membuat orang tertarik, harus membuat orang minat untuk membeli produk kita, untuk yakin terhadap produk kita. Maka kita harus menguasai secara mendetail, secara mendalam produk atau jasa yang akan kita jual. Seperti apa? Setiap produk atau jasa yang mau kita jual tentunya punya klasifikasi, punya spesifik, punya selling point, punya manfaat, punya added value, dan lain sebagainya. Itu harus kita kuasai. Kita harus yakin terhadap produk yang akan kita presentasikan, yang akan kita jual. Dengan kita menguasai produk dengan matang, dengan sempurna, ini adalah salah satu kunci untuk bisa meyakinkan orang lain terhadap produk atau jasa yang akan kita presentasikan atau kita jual. Yang kedua, seorang sales profesional harus menguasai salesmanship atau selling skill secara baik. Kenapa demikian? Setelah kita menguasai produk dengan baik, maka yang kedua kita harus menguasai selling skill. Karena selling skill adalah teknik dalam menjual, seni dalam menjual. Salesmanship adalah suatu ilmu yang harus kita kuasai agar bisa membuat orang lain memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Orang lain bisa terpengaruh dengan apa yang kita presentasikan. Jadi di dalam selling skill itu kita harus bisa tunjukkan kemampuan kita, keluasan kita di dalam mempengaruhi konsumen atau customer percaya terhadap kita, yakin terhadap presentasi kita, yakin terhadap penjelasan kita, sehingga mereka terpengaruh untuk membeli produk atau jasa yang kita jual atau kita presentasikan. Di sini adalah pentingnya penguasaan selling skill. Berikutnya adalah produk kita harus berkualitas. Produk yang kita tawarkan, produk yang kita presentasikan, produk yang kita jual harus produk yang punya kualitas. Kenapa demikian? Dengan produk kita yang berkualitas akan bisa memberikan suatu manfaat bagi customer atau konsumen kita. Dengan produk berkualitas akan memberikan suatu kebahagiaan, memberikan suatu manfaat, memberikan suatu solusi bagi kebutuhan customer terhadap produk atau jasa yang kita bawakan. Produk yang kita tawarkan, produk yang kita jual minimal harus sama dengan produk kompetitor. Bisa di atas kompetitor, akan lebih baik. Jadi pentingnya produk yang berkualitas. Berikutnya, seorang sales profesional adalah harus
memiliki harga yang kompetitif atau harga yang standar. Kualitasnya bagus, harganya bagus, harganya kompetitif, akan berpengaruh terhadap konsumen untuk memilih, menentukan produk kita yang dipilih atau produk kita yang dibeli. Harga harus kompetitif, harga harus standar. Jadi perusahaan yang baik, perusahaan yang profesional tentunya akan menghitung dengan cermat, menghitung dengan hati-hati ya, berapa tepatnya produk ini atau jasa ini dijual. Sudah memperhitungkan semua modalnya termasuk keuntungannya, sehingga semuanya diuntungkan. Perusahaan diuntungkan dengan terjadinya suatu transaksi, sales juga diuntungkan dengan mendapatkan insentif, bonus atau komisi yang baik tentunya. Demikian juga konsumen atau customer mendapatkan harga yang baik, harga yang wajar, harga yang cukup sesuai dengan kualitas yang diterima. Berikutnya adalah perusahaan harus bonafit dan profesional. Kenapa kita harus bergabung dengan perusahaan yang bonafit dan profesional? Perusahaan yang bonafit dan profesional itu penting. Karena apa? Perusahaan yang bonafit, perusahaan profesional itu perusahaan yang sudah mempersiapkan bisnisnya dengan baik, sudah mempersiapkan jaringan pemasarannya dengan baik, sudah mempersiapkan SDM untuk melakukan penjualannya dengan baik. Semua sudah dipersiapkan dengan baik, dari mulai produknya, perusahaannya, SDM-nya, pelatihannya, distribusinya, kontinuitasnya, dan lain sebagainya. Perusahaan yang baik, perusahaan yang bonafit, salah satu kunci untuk suksesnya terjadinya transaksi atau penjualan. Berikutnya adalah berkata jujur. Seorang sales profesional atau praktisi sales harus selalu berkata jujur. Tidak boleh bohong. Jujur kepada perusahaan, jujur kepada customer atau konsumen. Kejujuran adalah kepercayaan. Maka seorang sales profesional harus selalu berkata jujur. Tidak boleh bohong. Kalau memang perusahaan sedang memberikan suatu promosi, sedang memberikan suatu diskon, ya harus disampaikan kepada customer, kepada konsumen bahwa perusahaan sedang memberikan diskon. Demikian juga apabila perusahaan juga dalam waktu dekat akan mengadakan kenaikan harga atau perubahan harga, juga disampaikan secara terbuka kepada customer. Jadi tidak boleh jujur termasuk kualitas produknya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Jangan kita ingin menjual, ya, kita berhubung kepada konsumen bahwa produk atau jasa kita jual ada purna jual. Purna jualnya dari perusahaan diberikan 1 tahun. Kita bilang servisnya 2 tahun, 3 tahun. Itu nggak boleh. Kalau 1 tahun ya 1 tahun, 6 bulan ya 6 bulan. Kita nggak boleh bohong, harus berkata jujur. Ini penting. Karena apa? Agar kita dipilih oleh customer, konsumen sebagai sales yang menjadi pilihan mereka, menjadi kebanggaan mereka, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, yang bisa diandalkan oleh mereka. Inilah pentingnya kita berbicara tentang jujur. Berikutnya adalah memiliki attitude yang baik. Sales profesional atau praktisi harus memiliki attitude yang baik. Attitude seperti apa? Dari kita berpenampilan, dari kita berkostum, dari kita perform harus baik. Harus bisa menimbulkan orang simpati. Penampilan kita, kostum kita harus bisa membuat orang tertarik. Kostum kita harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Kalau ditatap mata, dilihat oleh calon konsumen atau konsumen sudah merasa nyaman karena melihat penampilan kita, melihat kostum kita. Kemudian komunikasi kita harus yang baik, harus yang tertata, harus yang logis, yang realistis. Sikap kita harus sopan, harus santun untuk berkatanya, harus menghargai customer atau konsumen, harus memperhatikan customer atau konsumen, harus mengerti
apa yang menjadi kebutuhan konsumen, apa yang menjadi keinginan konsumen, apa yang menjadi harapan konsumen. Itulah perilaku atau attitude yang baik, yang sempurna, yang profesional, sangat penting bagi seorang sales yang profesional. Kemudian sales profesional harus memiliki komitmen, harus menepati janji, tidak boleh ingkar, tidak boleh lepas daripada komitmen, harus on time. Apabila kita membuat appointment atau janji dengan customer, kita harus on time, harus tepat waktu. Kita taruh umumnya kita ada appointment dengan customer kita jam 10 pagi. Jam 9.30 kita sudah ada di sekitar lokasi atau tempat yang akan kita ketemu. 30 menit sebelum waktunya kita sudah ada di lingkungan yang dekat dengan tempat atau lokasi yang akan kita jadikan tempat pertemuan. Dan jangan sampai kita terlambat. Ini sangat berbahaya. Ini bisa menimbulkan customer kita atau konsumen kita kurang percaya pada kita. Ini sangat berbahaya. Ini bisa menimbulkan customer kita atau konsumen kita kurang percaya pada kita. Itu harus menepati waktu, on time. Demikian juga apabila kita menjanjikan sesuatu yang akan kita berikan kepada customer, kepada konsumen, kita harus tepat janji. Kita tidak boleh melewati batas waktu yang sudah kita sepakati. Umpamanya, kita akan mengajukan proposal yang lebih detail, yang lebih lengkap, dengan dilengkapi dengan data-data yang lainnya. Kita janjikan 2 hari. Paling lambat 2 hari harus sudah kita serahkan. Itu juga kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan dari customer yang belum bisa kita jawab saat itu, maka perlu kita minta waktu kepada customer untuk bisa menjawab apa yang menjadi keinginan mereka, pertanyaan mereka, dan sampaikan waktu yang sesuai yang mereka inginkan. Jangan melewati batas waktu yang sudah kita sepakati. Ini pentingnya komitmen, menepati janji, dan on time. Berikutnya adalah sangat memperhatikan kebutuhan konsumen, bisa menjadi konsultan bagi konsumen. Jadi setiap konsumen tentunya punya permasalahan, punya keinginan yang berbeda-beda, punya harapan yang berbeda-beda, mungkin punya problem juga terhadap produk atau jasa yang akan kita tawarkan, yang akan kita jual. Berilah solusi, berilah masukan, berilah segala macam informasi yang menyeluruh, yang lengkap, yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga customer merasa bahwa ketemu dengan kita, ketemu dengan produk kita sudah sesuai yang diharapkan, sudah bisa memberikan jalan keluar yang mereka butuhkan, sudah memberikan satu solusi bagi persoalan atau kendala mereka selama ini. Jadi kita harus menjadi konsultan, bisa memberikan manfaat dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan customer. Ini penting, sehingga mereka akan menganggap bahwa kitalah yang terbaik, kitalah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Jadi seorang sales profesional tentunya punya target, punya tugas yang cukup berat yang harus dicapai. Apa itu goalnya? Dengan terjadi satu closing order atau kontrak. Karena kita mengejar omset, mengejar target, dan juga mungkin karir, di mana di dalam karir di dunia sales adalah kemampuan kita untuk mencapai target, untuk mencapai penjualan. Maka kita tidak boleh egois untuk mementingkan diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan kepentingan customer kita, dan juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Dan tentunya kita akan mendapatkan manfaatnya dari apa yang telah terjadi dalam transaksi, karena kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri sendiri. Konsumen senang, perusahaan dapat untung, kita dapat komisi, kita dapat insentif, kita dapat bonus dengan transaksi. Inilah yang pentingnya bahwa sales profesional
atau praktik sales tidak boleh egois. Inilah kategori-kategori sales profesional. Semoga bisa bermanfaat. Sahabat-sahabatku, terima kasih atas supportnya di channel JFC Indonesia. Mohon di subscribe, like, dan tekan tombol lonceng untuk bisa update materi-materi berikutnya. Demikian saya ngomong ini, semoga bermanfaat. Salam semangat IB, motivator, inspirator, zero to top.